Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jurnal Horor. Untuk cerita kali ini berjudul Hotel Angker di Jember. Sekitaran Maret atau April 2007, gua road trip ke Bali bareng Ray, Dedi, dan Ali. Rencana yang memang sudah kami rancang jauh-jauh hari sebelumnya. Sengaja untuk nggak milih tanggal musim liburan, supaya nggak terlalu ramai wisatawan dan hotelnya juga nggak terlalu mahal. Kami berempat memang hobi jalan darat, menyusuri jalan dan tempat yang belum pernah dikunjungi. Sama juga dengan perjalanan ini, kami sengaja nggak melalui jalan yang biasa orang-orang lalui, cari jalan pedesaan di selatan Jawa. Singkatnya perjalanan pun dimulai. Dari awal kami merencanakan untuk mampir ke Jogja untuk menginap 1 malam di kota gudeg ini. Dulu gua udah pernah cerita tentang pengalaman kami waktu bermalam di satu hotel di Jogja. Hotel yang cukup menyeramkan. Nah, malam ini gue akan cerita setelah bermalam di Jogja, masih dalam perjalanan menuju Bali. Kami meninggalkan hotel jam 8 pagi setelah sarapan. Matahari sudah mulai menyengat terik. Gua yang berada di belakang kemudi mengarahkan kendaraan menyusuri jalan di sisi selatan Pulau Jawa. Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulung Agung, dan seterusnya. Akan menjadi kota-kota yang akan disusuri sampai nantinya berakhir di ujung timur Pulau Jawa, lalu menyeberang ke Bali. Rencananya seperti itu. Seperti yang gue bilang di awal, sebisa mungkin kami menghindari jalan besar, selalu memilih jalan desa dan pegunungan, menikmati pemandangan udara sejuk pedesaan dengan sawahnya dan pegunungan dengan hutan-hutan kecilnya. Singkatnya, percakapan diselingi gelak tawa dalam kendaraan tiba-tiba menjadi berangsur sepi ketika menyadari kalau ternyata jalan yang sedang dilewati semakin lama semakin kecil, berangsur berubah dari jalan aspal menjadi jalan tanah. Kota terakhir yang kami lewati tadi adalah Pacitan. Itu yang gue inget. Ini daerah mana sih? Lo lewat mana ini, Bri? Tanya Dedi yang mulai kelihatan bingung. Sama, gue juga bingung. Ini jalan di mana? Kok malah jadi jalan tanah? Kanan kiri tampak seperti hutan yang cukup rindang, tapi belum bisa disebut hutan belantara karena matahari masih masuk dengan sinarnya yang terang. Jalanan yang kami lewati letaknya seperti berada di bawah. Kanan kiri datarannya lebih tinggi seperti membelah gunung. Buset, ini kemana ya? Apa kita balik lagi aja, Bri? Rai mulai gelisah. Tapi idenya yang menginginkan kami untuk putar balik buat tentang. Jangan dulu, tanggung. Udah nyari 1 jam kita di jalan sepi ini. Oh iya, jalanan sepi banget. Sama sekali nggak ada kendaraan yang melintas, entah itu motor, apalagi mobil. Sementara itu jalan semakin kecil dan terus mengecil sampai akhirnya hanya dapat dilewati oleh hanya 1 kendaraan saja. Udahlah, muter aja, Bri. Serem nih tempatnya. Ali akhirnya buka suara. Sedari tadi dia hanya diam, seperti merasakan atau melihat sesuatu. Benar, suasananya sudah mulai aneh. Kami seperti melewati satu tempat antah berantah. Sepertinya nggak mungkin di Pulau Jawa masih ada daerah yang masih nggak berpenghuni. Sepi, hening. Padahal jendela mobil kami buka sebagian. Hanya suara mesin mobil yang terdengar. Akhirnya dari kejauhan terlihat ada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda ontel, berjalan bergerak mendekat. Kami bisa bertanya ke orang itu tentang arah jalan. Pak, jalan tanah seperti ini masih jauh nggak ya? Tanya gua ke bapak itu ketika kami berpapasan. Sebentar lagi, Mas. Ada pasar sekitar 15 menit lagi. Ikuti jalan ini saja, jawab bapak itu dengan logat Jawa kentalnya. Setelahnya kami lanjut.
sedangkan bapak bersepeda itu berjalan ke arah belakang, lalu menghilang di persimpangan. Kami ikuti sarannya. Benar saja, beberapa saat kemudian terlihat ada keramaian. Cukup lega, karena akhirnya ada tanda-tanda kehidupan. Ketika sudah semakin dekat tempat yang cukup ramai itu, semakin terlihat jelas tempat itu berbentuk apa. Mobil sengaja gue jalankan dengan sangat pelan. Ternyata pasar. Jalan yang membelah di tengahnya ternyata juga masih jalan tanah. Belum jalan aspal seperti apa yang dibilang bapak pesepeda ontel tadi. Kanan kiri jalan ada bangunan dengan fungsinya masing-masing. Sebagian besar adalah toko yang menjual macam-macam barang. Di emperan ada beberapa penjual juga yang menjajakan dagangannya di atas teras toko. Tapi ada yang aneh, membuat kami berempat terkesima. Setelah diperhatikan dengan seksama, ternyata semua bangunan di pasar itu berbentuk bangunan tempo dulu. Seperti bangunan di kisaran tahun-tahun awal 1900-an. Sebelum Indonesia merdeka. Orang-orangnya berpakaian seperti orang zaman dulu, yang wanita banyak yang berkebaya. Kendaraan yang melintas hanya kami. Selain itu cuma sepeda dan kereta kuda. Sepeda motor pun gak terlihat. Sebelah kanan, di balik deretan toko-toko yang bercat putih, ada sungai mengalir. Sungai cukup besar yang airnya bersih. Di atas sungai terlihat beberapa perahu hilir mudik dengan tujuan masing-masing. Entahlah, itu pemandangan yang cukup unik buat kami. Ini kota apa ya? Kok aneh? Pertanyaan Ali memecah kesunyian. Kita masih nyasar. Kota ini nggak ada di peta, jawab Rai sambil memandang keluar. Gimana kalau berhenti dulu? Udah jam makan siang nih. Gua memberi saran karena perut sudah keroncongan. Semua setuju. Gua lalu menghentikan kendaraan tepat di depan warung nasi pecel yang ada di sebelah kiri jalan. Kami semua turun. Siang itu udara cukup panas. Matahari hampir tepat di atas kepala. Sinarnya menyengat membakar kulit. Bu, nasi pecel 4 ya. Rai bicara ke ibu penjual yang duduk di balik meja hidangannya. Si ibu menjawab menggunakan bahasa Jawa yang sangat halus. Kami hanya berpandangan tanpa tahu harus menjawab apa. Sama sekali nggak mengerti apa yang beliau bicarakan. Selama mempersiapkan pesanan, dia terus bicara, disertai dengan senyum dan tawa sesekali. Kami hanya tersenyum-senyum saja mendengarnya. Ya, karena nggak tahu mau bicara apa. Hingga tiba saatnya ketika makanan tersaji di meja. Dengan lahap kami langsung menyantapnya. Nasi pecel yang cukup enak. Enak sekali malah. Ketika sedang menyantap makanan, ibu penjual pecel tampak mencoba berbicara kepada kami. Dan tentu saja tetap nggak mengerti apa yang beliau katakan. Kami hanya tersenyum sambil menjawab, iya, sekali-kali. Beliau berbicara sambil menunjuk-nunjuk ke belakang warung. Kemudian berjalan keluar melalui pintu belakang. Karena itulah akhirnya kami menebak. Mungkin ibu itu bermaksud berpamitan untuk meninggalkan warungnya sebentar. Setelah selesai makan, kami tetap berbincang di dalam warung. Warung kecil yang gak ada pengunjung lain selain kami. Sekitar 15 menit menunggu ibu itu kembali, cukup lama dan mulai gelisah. Karena sudah harus melanjutkan perjalanan lagi. Di sela-sela perbincangan, belakangan baru tersadar kalau ada yang aneh dengan kota ini. Suasananya menjadi sepi. Di luar sepi nggak ada orang. Ali memecah kesunyian sambil melayangkan pandangan keluar. Perasaan gua mulai nggak enak karena sama sekali nggak ada orang. Seperti kota mati. Yuk cabut aja. Hawanya mulai nggak enak nih. Gua berdiri dan meletakkan selembar uang 50.000 di atas meja. Kami buru-buru masuk mobil dan pergi dari tempat itu. Gua mengemudikan mobil sedikit cepat, sebisa mungkin segera menjauh. Itu ibu tukang pecelnya nongol. Dedi membuka omongan sambil melihat ke arah belakang.
Dari kaca spion gue juga melihat ibu itu dari kejauhan. Dia berdiri sambil melambaikan tangan. Gue gak memperdulikannya, tetap mengemudikan mobil menjauh. Kira-kira 5 menit kemudian kami kembali masuk hutan. Hutan yang bentuknya sama dengan yang kami lalui sebelum memasuki kota aneh itu. Suasana kembali hening dan sedikit gelap karena pepohonan kembali rindang. Gua lihat dari kaca spion, Ali sudah mulai terlihat komat kamit membaca doa. Gelagat Ali yang gue gak suka. Kalau sudah seperti itu berarti dia merasakan atau malah melihat sesuatu. Beberapa saat lamanya kami diam dalam lamunan masing-masing. Syukurlah sekitar 15 menit kemudian kami menemukan jalan beraspal. Sudah terlihat rumah penduduk juga. Akhirnya keluar dari hutan itu. Entahlah, gue sampai sekarang gak tahu itu kota nyata atau enggak. Kota yang gak terlihat di dalam peta. Tapi yang gue ingat, gak lama setelahnya kami memasuki satu kota kecil. Tegalombo namanya. Sebenarnya kami menargetkan kalau sebelum tengah malam harus sudah sampai Banyuwangi. Merencanakan untuk bermalam di kota itu, lalu melanjutkan perjalanan esok paginya. Tapi rencana tinggal rencana, karena entah kenapa malah nyasar sekali lagi. Kali ini kami berputar-putar di Lumajang, hingga akhirnya memutuskan untuk mencari masjid untuk sholat di kota itu. Sekaligus beristirahat sejenak setelah perjalanan seharian. Sekitar jam 9 malam, kami melanjutkan perjalanan. Jember adalah tujuan berikutnya. Mau nginap lagi di Jember apa lanjut Banyuwangi nanti? Di antara Lumajang dan Jember gua membuka percakapan. Lihat nanti aja deh Bri, kalau memungkinkan ya lanjut aja. Begitu saran Rai. Perjalanan Lumajang Jember seharusnya hanya memakan waktu 2 jam. Tapi karena udah agak capek dan mengantuk, maka gue memacu kendaraan dengan kecepatan sedang gak terlalu cepat. Di samping itu gue sama sekali belum mengenali medan, gak berani untuk ngebut. Beberapa kali berhenti juga untuk ke toilet dan mengisi bensin. Akhirnya batas kota Jember kami lewati. Jam 12 lewat sedikit. Kayaknya harus cari hotel deh, gue capek banget. Nggak apa ya? Capek, ngantuk, lemas. Semua karena gue kurang tidur malam sebelumnya. Ditambah nyaris 18 jam nonstop mengemudi tanpa bergantian. Gue nyerah, harus istirahat. Lantas teman-teman setuju, akhirnya memutuskan untuk cari hotel. Jam 12 lewat tengah malam. Kami menyusuri jalan sepi kota Jember. Awalnya pusat kota yang menjadi sasaran kunjungan. Alun-alun masih ada sedikit kehidupan. Beberapa angkringan menjajakan dagangan kepada beberapa gelintir pengunjungnya. Tapi secara keseluruhan kami menyukai kota ini, bersih dan indah. Suasananya sangat Jawa. Oh iya, sesampainya di Jember sudah 2 hotel kami masuki. Hotel pertama nggak layak, hotel kedua nggak sesuai budget. 2 hotel ini letaknya nggak jauh dari alun-alun. Setelahnya kami memutuskan untuk lanjut ke arah timur kota. Sedikit demi sedikit menuju keluar Jember. Sampai akhirnya kami masuk ke satu hotel di daerah Mayang. Kalau nggak salah daerah ini sudah sedikit di luar Jember. Letak hotelnya di sebelah kanan jalan. Hanya papan kayu berwarna putih ukuran 1 kali 2 meter yang menjadi patokannya. Pagar depan hotel hanya berbentuk tanaman yang dibuat sedemikian rupa menjadi pagar memanjang, menutupi halamannya yang luas. Beberapa pohon besar berdiri kokoh di halaman. Pohon yang kelihatan sangat gelap karena sama sekali nggak ada penerangan. Beberapa belas meter kemudian, ada lahan luas yang sepertinya diperuntukkan sebagai tempat parkir. Hanya beberapa kendaraan yang terlihat. Sepi. Gua dan Ray turun dari mobil, sementara Dedi dan Ali tetap di dalam mobil. Lalu kami berdua berjalan menuju lobi yang letaknya berada di dalam bangunan utama, gak jauh dari tempat parkir. Sepi amat nih hotel.
Ray membuka pembicaraan ketika kami sudah berada di depan meja lobi yang kosong melompong. Ruangan tempat di mana lobi berada pun sangat sepi. Sama sekali nggak ada orang. Ruangan besar yang berisi meja kursi mengarah ke lemari TV yang dalam keadaan mati. Gua memencet bel memanggil petugasnya, namun nggak ada jawaban. Ketika bel dibunyikan untuk kedua kali, barulah ada orang yang keluar dari ruangan di belakang lobi. Seorang pemuda berumur belasan tahun dengan tampang menahan kantuk. "Masih ada kamar kosong?" tanya gua. "Masih ada, Mas," jawab si penjaga. "Boleh lihat dulu?" "Boleh, mari silakan." Lalu kami berjalan ke arah belakang bangunan. Hotel ini nggak seperti hotel pada umumnya. Bentuknya seperti rumah besar kuno dengan banyak kamar di dalamnya. Jalan menuju kamar yang akan dilihat cukup jauh. Melalui beberapa belokan, beberapa bagian melewati gang sempit yang hanya cukup dilalui satu orang aja. Kebayangkan ya? Hingga akhirnya, beberapa menit kemudian Mas penjaga bilang, "Itu kamarnya di ujung," sambil menunjuk ruang gelap di pojok bangunan. "Memang kamar penuh semua, Mas, sampai harus di kamar paling ujung?" tanya Ray. Si Mas penjaga bilang, "Hotel nggak penuh, hanya saja yang siap pakai hanya kamar di belakang itu." Baiklah, kami menurut aja. Posisi berjalan kami berbaris. Mas penjaga paling depan, gua di belakangnya, Ray paling belakang. Nah, ketika sedang berjalan dan lewat depan salah satu kamar yang letaknya di sebelah kanan, gua melihat sesuatu. Kamar ini tirai jendelanya terbuka. Jendela dengan kaca nako transparan tertutup. Karena tirainya setengah terbuka, gua jadi bisa melihat isi kamar. Lampu menyala redup, tapi masih sanggup menerangi. Nyaris berhenti melangkah ketika di dalam kamar, gua melihat ada perempuan yang sedang menyisir rambut panjangnya secara perlahan. Dia duduk di ujung tempat tidur menghadap TV yang dalam keadaan mati, membelakangi kami. Pemandangan yang cukup bisa membuat gua terpana merinding. Itu manusia apa bukan? Refleks gua menoleh ke belakang ke arah Ray. Raut wajah Ray mengatakan kalau dia melihat pemandangan yang sama. Ray tersenyum, tapi ada kecemasan. Lalu kami meneruskan berjalan dengan pikiran yang masih bertanya-tanya, itu tadi manusia atau bukan? "Ini kamarnya, Mas," ucap si Mas penjaga ketika beberapa saat kemudian kami sampai di kamar paling pojok belakang. Gua dan Ray sudah gak fokus lagi. Pikiran kami masih tertuju kepada perempuan yang sedang menyisir rambut tadi. Begitulah, gambaran kamar yang sedang kami lihat adalah kamar 2 tempat tidur dengan meja yang di atasnya ada TV tua. Lampu sangat redup, mungkin hanya 5 watt. Gua sama sekali gak tertarik dengan kamar ini. Gak tertarik untuk tidur di hotel ini. Gua yakin Ray juga sama. Setelah sedikit berbasa-basi, kami meminta untuk kembali ke lobi depan. Kemudian kami berjalan melewati jalur yang sama, menuju lobi. Tentu saja akan melewati kamar yang berisi perempuan tadi. Kali ini kamar itu menjadi di sebelah kiri. Beberapa meter sebelum tepat berada di depannya, gua lihat jendela masih dalam keadaan sama, terbuka tirainya. Namun, ketika sudah benar-benar berada tepat di depan kamar, ternyata perempuan itu nggak lagi berada di tempatnya. Tapi masih ada, nggak menghilang, hanya saja posisinya berubah. Kali ini dia berdiri tepat di balik jendela kaca nako, masih di dalam kamar. Berdiri menghadap kami yang sedang berjalan di hadapannya. Wajahnya putih pucat dengan rambut panjang terurai, menatap dengan senyum getir mengerikan. Sungguh menyeramkan.
Pada detik itu gue yakin kalau dia bukan manusia. Detik berikutnya, Ray mendorong seperti meminta untuk perlahan lebih cepat. Gue yakin Ray melihat pemandangan yang sama, ketakutan. Kami terus berjalan, gak lagi melihat ke kamar itu. Akhirnya sampai di lobi. "Mas, maaf kami gak ambil kamarnya," ucap Ray pendek. "Ya sudah gak apa, kenapa mas? Mas tadi lihat perempuan itu juga ya? Tenang aja, dia gak bakalan ganggu tamu kok." Jawaban mas penjaga sungguh mengejutkan. Gua dan Ray hanya tersenyum mendengarnya. Lalu kami menuju parkiran, keluar hotel dan mencari hotel yang lain. Melanjutkan perjalanan, gua mengarahkan kendaraan terus ke timur. Sementara situasi jalanan sudah semakin sepi. Hanya beberapa bis malam terlihat melintas. Ketika sudah hampir jam 1, kami menemukan satu hotel lagi. Letaknya masih di sebelah kanan jalan, tapi kali ini bangunannya kelihatan dari jalan. Bagusnya keadaannya nggak sekelam dan segelap hotel sebelumnya. Gue berucap dalam hati, bagaimanapun keadaan hotel ini akan kami ambil. Tubuh sudah sangat butuh istirahat. Tipikal hotel di kota kecil. Hotel ini juga sama. Bangunannya berbentuk rumah kuno yang berukuran besar. Lahan parkirnya nggak sebesar hotel sebelumnya. Hanya sanggup menampung sedikit kendaraan saja. Bangunan bertingkat 2 ini benar-benar berdesain kuno, zaman dulu, klasik, sangat bernuansa Jawa. Lobinya penuh dengan barang antik, kursi dan meja kayu berukiran. Lukisan besar bergambar pemandangan. "Oh, masih ada mas? Mari saya antar untuk melihatnya dulu," jawab seorang bapak penjaga lobi ketika kami menanyakan perihal ketersediaan kamar. Gak terlalu jauh, hanya beberapa belas meter dari lobi, kami sudah sampai kamar yang dimaksud. Kamarnya sangat besar, ukurannya kira-kira 5 kali 5 meter. Langit-langit tinggi dengan penerangan lampu yang gak begitu terang. Kamar mandi di pojok sebelah kiri. Yang agak aneh, ada 3 tempat tidur besar di dalamnya. Iya, 3 tempat tidur besar. Dan bukan spring bed, tapi tempat tidur kayu dengan kasur kapuk. Sudah sangat capek dan mengantuk. Gue bilang ke teman-teman kalau kita ambil saja kamarnya, toh hanya untuk tidur sebentar. Mereka setuju. Akhirnya kami ambil kamar ini, tidur di hotel ini. Setelah membereskan barang-barang, gak tahan lagi. Di dalam kamar gue langsung merebahkan badan di atas tempat tidur. Tempat tidur yang dekat pintu. Gue satu ranjang dengan Ali. Ray dan Dedi menggunakan tempat tidur sebelah kanan. Sementara tempat tidur satu lagi yang letaknya dekat kamar mandi dibiarkan kosong. Gak lama, ketika masih mendengar teman-teman lain masih berbincang, akhirnya gue tertidur pulas sampai pagi. Tapi gak begitu dengan Ray, Dedi, dan Ali. Semalaman itu mereka gak tidur sama sekali. Kenapa? Mereka bertiga lanjut berbincang sampai menjelang jam 2. Lampu kamar sudah dalam keadaan mati, gelap, hanya mengandalkan cahaya dari luar. Menurut Dedi, dia merasa menjadi orang terakhir yang masih terjaga. Sementara lainnya sudah lelap. Dedi semakin gak bisa tidur ketika mulai mendengar suara. Dia bilang suaranya seperti desak nafas yang gak lancar, seperti sesak nafas. Perasaannya mulai gak enak ketika merasa kalau suara nafas itu bukan berasal dari kami berempat, tapi sepertinya bersumber dari tempat tidur yang kosong. Tempat tidur besar dekat kamar mandi. Dalam gelap, Dedi memaksa diri untuk melihat ke tempat tidur kosong. Dia melihat sesuatu. Dedi tercengang ketakutan. "Ada apa, Ded? Lo lihat juga?" Suara Ray yang tidur di sebelah mengagetkan Dedi. Ternyata Ray mendengar dan melihat hal yang sama. Di atas tempat tidur itu terbaring sosok seperti ibu tua yang kepalanya sedikit terangkat karena ada bantal di belakang kepala. Ibu itu mengenakan kebaya dan kain. Rambutnya panjang terurai.
Dedi dan Ray melihat itu semua langsung perlahan bangkit dari tidur, bermaksud untuk keluar kamar, meninggalkan gua dan Ali yang masih nyenyak tertidur. "Bangunin Bri Ali nggak?" tanya Ray ketika sudah berada di teras kamar. "Gak usah lah, mereka kan nyenyak tidur," jawab Dedi pendek. Kemudian mereka terus duduk di teras itu sambil berbincang membahas kejadian yang baru aja terjadi. Ketika nyaris jam 3, tiba-tiba Ali muncul dari dalam kamar. "Ada nenek-nenek di tempat tidur kosong." Terus bangun dan berjalan masuk kamar mandi. Ali bilang begitu dengan mimik wajah ketakutan. Itulah alasannya kenapa mereka nggak tidur sampai pagi. Jam 6 pagi gue dibangunkan oleh suara berisik teman-teman dari luar. Kamar dalam keadaan kosong, hanya ada gue sendirian. Lalu gue gabung berbincang di teras kamar. Tentu saja mereka menceritakan tentang kejadian yang terjadi di dalam kamar tadi malam. Untung gue kelelahan dan tertidur nyenyak, jadi nggak perlu melihat sosok yang terbaring di tempat tidur kosong. Singkat cerita, setelah sarapan kami lanjut jalan ke Banyuwangi, lalu menyeberang ke Bali. Dan cerita pun selesai.